Vitamin C juga penting untuk dikonsumsi selama kehamilan, karena dengan konsumsi vitamin C maka tubuh akan lebih mudah untuk menyerap zat besi. Namun Bunda harus cermat dalam penggunaan vitamin C ini, karena kalau kadarnya berlebihan maka bisa menyebabkan cacat pada janin. Untuk wanita usia kurang dari 19 tahun maka kebutuhannya 80 mg per harinya. Sedangkan untuk wanita usia lebih dari 19 tahun maka kebutuhannya sebanyak 85 mg per harinya. Nah, beberapa makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, stroberi, tomat. Selama kehamilan, Bunda juga wajib untuk mengonsumsi kalsium, karena selama pertumbuhan janin akan mengambil persediaan kalsium dari Bunda. Sehingga kalau Bunda tidak mengonsumsi kalsium, maka Bunda akan lebih cepat terjadi osteoporosis. Nah, kalsium ini berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi dari janin. Untuk wanita dengan usia lebih dari 18 tahun, maka kebutuhannya sebanyak 1000 mg per harinya. Sedangkan untuk wanita yang kurang dari 18 tahun, maka kebutuhannya sebanyak 1300 mg per harinya. Terdapat beberapa makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, sayur-sayuran yang berwarna berdaun hijau tuha, dan juga sereal. Vitamin D tidak kalah pentingnya dengan kalsium, karena dia akan bekerja sama dengan kalsium untuk proses pembentukan tulang dan gigi dari janin, serta untuk kesehatan kulit dan penglihatan dari janin. Nah, untuk kebutuhan vitamin D per harinya minimal 600 international unit. Namun disarankan untuk ibu hamil harus periksa dulu kadar vitamin D-nya, karena rata-rata pada orang Indonesia terjadi kekurangan vitamin D. Nah, terdapat beberapa makanan yang mengandung vitamin D, diantaranya seperti salmon, kuning telur, sereal, dan juga keju. Omega 3 juga diperlukan dalam kehamilan. Jenis lemak ini sangat penting karena untuk perkembangan otak dari janin, baik sebelum atau setelah lahir. Omega 3 biasanya ditemukan pada berbagai ikan, namun juga bisa ditemukan pada brokoli, kembang kol, bayam. Nah, terdapat beberapa ikan yang harus dihindari, seperti ikan tuna, makarel, marlin, dan ikan hiu, serta swordfish, karena tingginya dari kadar merkuri. Nah, merkuri ini tidak boleh dikonsumsi karena bisa menyebabkan cacat pada janin. Nah, untuk suplemen kehamilan ini Bunda harus mengkonsumsi sesuai dengan anjuran dari dokter. Biasanya cukup 1 kali per hari. Namun bila harus dibutuhkan ekstra, Bunda harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Tidak boleh berlebihan dosisnya, karena ada kandungan vitamin yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebih. Contohnya vitamin A, karena kalau misalnya berlebih bisa menyebabkan cacat pada janin. Untuk pertambahan berat badan selama kehamilan harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan Bunda masing-masing, dan juga berat sebelum hamil atau body mass index-nya sebelum hamil. Nah, kalau berat Bunda ini tergolong underweight atau dengan BMI kurang dari 18,5, maka pertambahan berat badan selama kehamilan adalah sebanyak 12-18 kilo. Kemudian kalau berat badannya ideal atau normal dengan BMI 18,5-23,5, maka pertambahan berat badan selama kehamilan yang dianjurkan adalah 11-16 kilo. Namun kemudian kalau berat badannya overweight atau dengan BMI-nya 25-29,9, maka pertambahan berat badan selama kehamilan sebanyak 7-11 kilo selama kehamilan. Dan kalau obesitas dengan BMI lebih dari 30, maka berat badan yang dianjurkan adalah 5-9 kilo selama kehamilan. Nah, kenapa ibu hamil berat badannya tidak boleh berlebihan? Jadi harus sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Nah, karena kalau berat badannya berlebih ini berkaitan dengan berbagai komplikasi selama kehamilan. Bisa menjadi tekanan darah tinggi atau bahkan bisa menjadi preeklamsi, yaitu di mana tekanan darah tinggi ini bisa menyebabkan kejang,
kemudian menyebabkan makrosomi atau janinnya menjadi besar dan bisa menyebabkan cedera ketika persalinan, dan bisa meningkatkan resiko diabetes dalam kehamilan serta meningkatkan angka operasi sesar. Nah, itu semua adalah pembahasan tentang topik nutrisi dalam kehamilan. Harapan terbesar saya adalah melalui video ini agar Bunda bisa lebih mengerti nutrisi apa yang harus dipenuhi selama kehamilan dan berapa berat badan yang harus bertambah selama kehamilan. Nah, sehingga bisa melahirkan bayi yang berkualitas dan bayi yang sehat.